Saya Radina Djongfidela Finalnarsa akan menjelaskan pertanyaan pertama dari sistem 15. Bagaimana tata kelola TI atau IT governance memengaruhi keberhasilan implementasi ERP dalam sebuah organisasi? Tata kelola TI sangat berperan dalam keberhasilan implementasi ERP karena memberikan arah, kontrol, dan struktur yang jelas. Beberapa cara pengaruhnya antara lain, yang pertama, menentukan tujuan dan kebutuhan sistem secara jelas berdasarkan pemahaman terhadap kemampuan ERP. Yang kedua, membentuk tim proyek lintas fungsi yang terdiri dari anggota TI dan perwakilan penggunaan bisnis untuk memastikan semua keadaan dan kebutuhan pengguna terwakili. Ketiga, menggunakan teknik manajemen proyek formal agar proses implementasi dapat dikendalikan dengan baik dari awal hingga akhir. Dan yang terakhir, menyediakan pelatihan menyeluruh kepada pengguna agar mereka siap dan mampu mengoperasikan sistem ERP secara efektif. Dengan adanya tata kelola TI, proyek ERP menjadi lebih terarah, terkontrol, dan mampu memenuhi tujuan bisnis yang diinginkan. Di sini saya sekarang akan menjelaskan apa saja sih tantangan utama dalam menyeraskan kerangka kerja tata kelola TI dengan strategi implementasi ERP. Nah, di sini tuh ada beberapa tantangan utama yang sering muncul, yaitu yang pertama itu ada tingginya biaya dan waktu implementasi ERP yang membutuhkan perencanaan dan ekspektasi yang realistis. Terus kedua itu ada memilih software ERP yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran ke perusahaan dari vendor seperti SAP, Oracle, Microsoft, atau Epicor. Terus yang ketiga itu ada koordinasi antara tim atau departemen yang seringkali memiliki kebutuhan dan prioritas yang berbeda. Terus yang keempat itu ada mengelola biaya proyek dan mencatat jam kerja dengan akurat agar anggaran tidak membengkak. Dan yang terakhir yang kelima itu ada menjaga kestabilan operasional selama transisi yang bisa dilakukan dengan strategi peluncuran bertahap dan uji coba sistem. Bisakah Anda jelaskan peran tata kelola TI dalam mengelola risiko terkait dengan implementasi ERP? Tata kelola TI memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola risiko yang terkait dengan implementasi ERP. Melalui tata kelola yang baik, organisasi dapat menyusun strategi implementasi yang lebih aman dan terkendali. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan peluncuran sistem secara bertahap atau phase launch yang dapat mengurangi resiko gangguan terhadap operasional bisnis. Selain itu, penerapan database uji coba sebelum peluncuran resmi membantu mendeteksi kesalahan atau kekurangan sejak awal. Tata kelola TI juga mengatur agar setiap proses proyek dipantau secara ketat, termasuk pelacakan biaya dan waktu kerja, sehingga potensi pembengkakan anggaran dapat dicegah. Pelatihan yang menyeluruh kepada pengguna akhir juga menjadi bagian penting dari tata kelola ini karena dapat meminimalkan resiko kesalahan penggunaan sistem. Tidak kalah penting, organisasi juga perlu menyiapkan strategi keluar atau exit strategi jika proyek ERP mengalami kegagalan besar, agar operasional bisnis juga bisa segera kembali berjalan normal. Semua langkah ini menunjukkan bahwa tata kelola TI berfungsi sebagai kerangka kerja yang menjaga agar risiko dalam implementasi ERP dapat dikendalikan secara efektif. Saya Ayla Julita Faras yang akan menjawab pertanyaan dari case yang ada di sesi 16. Jadi, strategi untuk menyelaraskan sistem ERP baru dengan proses bisnis yang ada agar implementasi ERP sukses, perlu ada keselarasan antara sistem baru dan proses bisnis yang berjalan. Strategi yang bisa diterapkan antara lain, yang pertama ada analisis kesenjangan atau gap analysis, mengidentifikasi perbedaan antara proses bisnis saat ini dengan fitur yang disediakan oleh ERP. Hasilnya menjadi dasar untuk menentukan apakah proses bisnis perlu disesuaikan atau sistem perlu dikustomisasi. Yang kedua ada keterlibatan pemangku kepentingan. Melibatkan perwakilan dari setiap departemen sejak awal proyek agar kebutuhan mereka dipahami dan diakomodasi. Yang selanjutnya ada pemetaan proses bisnis atau business process mapping. Mendokumentasikan alur kerja saat ini dan merancang ulang proses agar sesuai dengan kemampuan sistem ERP. Terus yang keempat ada minimalkan kustomisasi. Lebih baik menyesuaikan proses bisnis dengan fitur standar ERP untuk menghindari kompleksitas dan biaya tambahan dari modifikasi sistem.
Terus ada pelatihan dan sosialisasi, yaitu memberikan pelatihan kepada karyawan untuk memastikan mereka memahami cara kerja ERP dan perubahan proses yang terjadi. Yang terakhir ada uji coba atau pilot test, melakukan implementasi terbatas di satu bagian sebagai percobaan sebelum diterapkan secara menyeluruh. Oke, di sini saya akan menjelaskan peran metodologi PRINCE2 dalam implementasi ERP. PRINCE2 memberikan struktur yang sistematis untuk mengelola proyek ERP. Beberapa keunggulannya dalam konteks ini adalah yang pertama itu ada pendekatan bertahap. Jadi proyek dibagi dalam fase-fase yang terstruktur mulai dari inisiasi hingga penutupan, sehingga lebih mudah dikontrol. Kemudian dokumentasi yang terstandarisasi. Itu terdapat dokumen yang penting seperti business case, risk register, dan project plan yang membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian ada pembagian tanggung jawab yang jelas. Peran-peran seperti project board, PM, dan team manager didefinisikan secara rinci menghindari kebingungan dalam pelaksanaan. Terus yang keempat ada manajemen risiko. PRINCE2 mendorong identifikasi risiko sejak awal dan menyediakan mekanisme untuk mitigasi secara proaktif. Dan yang terakhir itu ada review berkala. Evaluasinya dilakukan di setiap akhir fase untuk memastikan proyek masih relevan dan layak dilanjutkan. Lalu di sini ada peran tata kelola TI atau IT governance dalam implementasi ERP. Tata kelola teknologi informasi memiliki peran penting dalam menjaga agar proyek ERP mendukung tujuan strategis perusahaan. Peran utamanya mencakup yang pertama, penyelarasan teknologi informasi dan bisnis, yaitu ERP harus membantu pencapaian tujuan bisnis, bukan sekedar proyek teknologi. Yang kedua ada akuntabilitas dan struktur keputusan, yaitu IT governance membantu menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas berbagai aspek proyek dan bagaimana keputusan dibuat. Selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi, yaitu menyediakan kerangka kerja untuk menilai performa ERP setelah implementasi, termasuk efisiensi proses dan pencapaian manfaat. Selanjutnya ada manajemen resiko teknologi informasi, yaitu membantu dalam mengenali dan mengelola resiko terkait keamanan data, kegagalan sistem, dan perubahan organisasi. Yang terakhir ada manajemen perubahan dan pelatihan, yaitu mendorong adanya kebijakan manajemen perubahan dan pelatihan pengguna untuk mendukung adopsi sistem secara menyeluruh.